Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Syarah Matan Rahabiyah halaman 10. Babu asbabil mirasi. Ini adalah bab pada menjelaskan sebab-sebab warisan. Sebab-sebab orang mendapatkan warisan, tambahan lagi dengan sebab-sebab penghalang dapat warisan. Ada separuh judulnya yang hilang ya. Bab sebab-sebab miras dan mawani' miras, penghalang dapat warisan. Aku berkata, kata pensyarah, al asbabu jam'u sababin. Bermula asbab itu jamak dari sabab. Sabab mufradnya, asbab jamaknya. Wa huwa fil lughati ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Dan dianya sebab pada bahasa itu ma yatawassalu, yang sampai ianya seseorang dengannya ma ila ghairihi, kepada lainnya ma. Sebab sesuatu yang sampai yang seorang dengannya ma kepada lainnya ma. Kayak tangga. Tangga itu bisa disebut sebab. Untuk sampai ke atas pakai tangga, berarti tangga sebab secara bahasa. Sebab pintar karena rajin. Nah, rajin menjadi penyebab kan? Nah, rajin sebab untuk sampai ke pintar. Nah, itu secara bahasa begitu. Babu boleh, baba juga boleh. Babu asbabal miras, baba asbabal miras, babis babil miras. Babi asbabil miras juga boleh. Kalau babu jadi khobar, baba jadi maf'ul, babi majrur dengan huruf jar mahdhuf. Wafil istilahi, dan dianya sebab pada istilah, ma yalzimu min wujudihil wujudu. Ma yalzamu min wujudihil wujudu. Sesuatu yang mesti dari wujudnya sesuatu oleh wujud. Wa min adamihi, dan dari tidak adanya sesuatu, al adamu oleh tiada, li zatihi karena zatnya sesuatu. Pada istilah dianya sebab itu ma sesuatu, yalzamu yang mesti dari wujudnya sesuatu oleh wujud. Sesuatu yang karena ada dia ada yang lain, itu sebab. Contoh sebab warisan apa? Antara lain perkawinan. Dengan sebab ada hubungan perkawinan maka ada waris mewaris. Istri meninggal diwarisi oleh suami, suami meninggal diwarisi oleh istri. Keduanya kan nggak ada yang menghalangi tuh. Nah, itu sebab. Sesuatu yang lazim, yang mesti dari adanya sesuatu, adanya perkawinan misalkan. Al-wujudu oleh adanya warisan. Wa min adamihi, sesuatu yang mesti dari tidak adanya sesuatu, tidak ada hubungan perkawinan. Al-adamu oleh tidak ada karena zatnya sesuatu. Kalau nggak ada perkawinan, nggak ada waris mewaris. Atau peranakan antara ayah dan anak. Nah, itu sebab adanya hubungan darah tadi ada warisan. Nggak ada hubungan darah ya nggak mungkin ada warisan. Nah, itu secara umum gitu. Arti sebab. Ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adamu li dzatih. Nah, itu. Wan nadhimu rahimahullahu ta'ala lam yatarajjam fil urjuzati syai'an. Dan bermula nadhim, musannif pengarang matan, dan bermula nadhim rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah Ta'ala, lam yatarajjam, tidak memberi judul oleh beliau, tidak memberi judul oleh nadhim fil urjuzah, dalam syairnya, dalam rajatnya, dalam syair, dalam kitab matan, syai'an akan sesuatu. Jadi pada dasarnya kitab ini nggak ada judulnya nih, bait aja penuh dari awal sampai akhir, nggak ada. Terus yang kasih judul ini misalkan apa? Babu asbabil miras, babu mawani'il irsi kan? Babul warisin,
segala judul-judulnya dikasih oleh orang lain, oleh yang mencetaknya mungkin. Jadi beliau enggak. Musannif Munadzim rahimahullah ta'ala lam yatarajjam, tidak memberi judul oleh beliau fil urjuzah dalam syairnya syai'an akan sesuatu, tanpa judul, polos. Wa innama tarajjamahan nasu, hanya saja memberi judul akannya urjuzah. Hanya saja memberi judul akannya urjuzah an-nasu oleh manusia. Orang lain yang memberi judul, bisa pencetak. Wa bawwabuha, membuat bab-bab. Bawabu membuat bab oleh mereka manusia. Ha akannya urjuzah. Ada orang lain yang ikut campur kasih judul dalam kitab. Cuma judul yang dikasih ini ada yang kurang lengkap. Fakana yambaghi liman bawwabaha ayyakula. Fakana maka ada ianya hal dan sya'an itu yang bagi. Sepantas, sepatutnya. Liman bagi orang bawwaba, yang membuat bab ia. Maka ada ianya sesuatu, ianya hal dan sya'an itu yang bagi sepatutnya. Liman bagi orang bawwaba, yang membuat bab ia akannya urjuzah tadi. Oleh apa patut? An fa'il yang bagi. Ayyakula, oleh bahwa berkata ia nyaman. Apa katanya? Babu asbabil mirasi wa mawani'ihi. Mestinya ada tambahan wa mawani'ihi. Ini adalah bab menjelaskan sebab-sebab warisan dan penghalang-penghalangnya warisan. Tapi dalam judul di atas kurang, cuma asbabul miras saja. Asbabul miras, bab asbabil miras. Nah, itu kurang. Nggak apa-apa. Nah, itu. Kalau bahasa Indonesia terjemah menterjemah, ya kan? Ini terjemah memberi judul. Lam yatarajjam tidak memberi judul. Nah itu artinya, bukan menterjemahkan. Kan beda bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Nah, qala, berkata oleh musannif rahimahullah, asbabu mirasil warasalasah kullun yufidu rabbahul warasah. Bermula sebab-sebab warisan manusia. Wara manusia. Bermula sebab-sebab mirasil wara, mewarisi manusia, itu salah satu ada 3. Ada 3 penyebab orang dapat warisan. Pertama perkawinan, yang kedua hubungan darah, yang ketiga apa lagi? Nanti kita lihat. Nikah, wala ya, nasab ya. Kullun yufidu rabbahu, bermula tiap-tiap satu dari 3. Kullun kullu wahidin. Tanwin di kullun kan ganti dari mudhaf ilaih. Kullun kullu wahidin. Bermula tiap-tiap satu dari 3 tadi. Itu yufidu, memberi faedah ianya tiap-tiap rabbahu, akan pemiliknya, akan sahibnya, akan pemiliknya, rabba pemilik, al-warasata, akan warisan. Penyebab dapat warisan ada 3. Ada pernikahan, kayak suami istri. Ada nasab, anak dan ayah, ayah dan ibu. Kemudian wila nanti. Wila itu seseorang memerdekakan budak kan? Itu ada 3. Kulun tiap-tiap satu dari 3 tadi yufidu, memberi faedah ianya tiap-tiap, akan pemiliknya, akan warisan. Semua dapat warisan. Anak dapat dari ayah, suami dapat dari istri, istri dapat dari suami. Mantan tuan budak dapat dari budaknya. Nah, bila budaknya nggak ada warisan lain, nggak ada waris yang lain. 3 penyebab waris. Ada satu lagi kata para ulama, baitul mal. Baitul mal. Baitul mal, rumah harta. Biasanya kalau negara Islam itu ada bank, baitul mal. Nah, rumah harta namanya. Bila seseorang meninggal nggak ada warisannya sama sekali, kemana hartanya? Untuk negara, untuk baitul mal kan? Nah itu. Baitul mal juga dapat harta warisan. Kalau yang meninggal nggak ada warisannya, harta itu nanti akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah itu. Cuma kalau baitul mal itu sebab umum, yaitu untuk hubungan dengan semua kaum muslimin.
Sebab khusus 3. Pernikahan, nasab, dan wila. Nah. Pernikahan, suami waris dari istri, istri dapat warisan dari suami. Nasab, anak dapat warisan dari ayah kalau ayahnya meninggal. Ayah dapat warisan dari anak kalau anaknya meninggal. Tapi dalam wila nggak dapat. Seseorang memerdekakan budaknya. Kemudian apakah budaknya dapat harta warisan dari tuannya? Enggak. Cuma tuannya yang dapat dari mantan budak. Kalau mantan budak meninggal, ternyata dia nggak punya warisan, tuannya yang dulu dapat. Jadi kalau di wila cuma satu sisi ya. Budak yang sudah dimerdekakan, tuannya meninggal, nggak dapat warisan untuk dia. Tapi kalau budaknya meninggal, dapat warisan ke atas. Tapi kalau pernikahan dan nasab, di dua sisinya dapat. Istri dapat dari suami, suami dapat dari istri. Anak dapat dari ayah, ayah dapat dari anak. Dan sebaliknya. Nanti di depan. Wahya nikahun wa wilaun wa nasab. Dan bermula dianya 3, itu nikah, pernikahan. Wa walaun, dan wala. Jadi wala itu hubungan tuan dan budaknya. Wa nasabun, dan nasab, turunan. Ma ba'dahunna lil mawarisi sababun. Tidaklah sesudah mereka 3, tidaklah sesudahnya 3 nikah, wala, dan nasab, bagi para waris atau bagi warisan-warisan itu penyebabnya. Tidaklah sesudahnya 3 bagi warisan-warisan itu sebab. Enggak ada penyebab untuk dapat warisan selain 3 di atas. Tambah 1 tadi baitul mal ya. Cuma enggak disebutkan di sini. Seorang suami mentalak istrinya. Mentalak istrinya, talak 1. Kemudian istrinya menjalankan iddah. Kan masih boleh rujuk tuh. Tiba-tiba suaminya meninggal yang kaya raya. Apakah istrinya dapat warisan? Dalam mazhab Syafi'i dapat. Istri yang sudah ditalak tapi belum lewat masa iddahnya, masih boleh rujuk wah, itu dapat warisan. Ada suami jahat nih kaya raya. Dia tahu mau mati ya. Ditalak istrinya biar nggak dapat warisan. Tapi baru ditalak udah meninggal dia. Enggak selesai iddah, dia dapat warisan. Istri boleh menuntut. Kalau punya anak dapat 1/8, kalau suaminya nggak punya anak dapat 1/4. Nah, gitu. Tapi kalau udah selesai masa iddah baru meninggal nggak dapat. Udah orang lain. Nah, itu. Seorang suami yang sakit, seorang suami sedang sakit, mau sakaratul maut nih, nafas terakhir. Seorang tua banget, bukan tua, udah mau meninggal dia. Menikahlah dia dengan seorang perempuan. Ya kan? Nikah dengan seorang perempuan. Atau seorang perempuan mau menikah dengan seorang laki-laki yang sedang sekarat, mau meninggal, kaya raya. Dengan harapan atau niat baik lah, bukan dapat harta, atau dengan tujuan dapat harta nih, habis nikah meninggal dia, nggak sah nikahnya, nggak sah nikah dan nggak dapat harta. Sebaliknya, walau tazawwajatil maridatu, seorang perempuan kaya raya sakit, ya kan, sakit dia, menikahlah dengan seorang laki-laki. Nah, ini janda kaya atau perempuan milioner ya, kaya raya kan, sakit dia. Datanglah laki-laki meminangnya mau nikah nih, sakit mau meninggal nih sekarat. Ya, tapi sah nikah, tapi nggak dapat warisan. Itu habis nikah
istrinya meninggal, nggak dapat warisan. Begitu dalam kitab. Nah itu. Ini agak rumit juga urusan ini. Kan macam-macam kasus di masyarakat kan? Macam kayak sinetron lah. Macam-macam. Macam-macam tergantung kepentingan kan. Nah, jadi kalau kita di pondok nggak banyak masalah kan? Begitu kita terjun masyarakat aneh-aneh masalahnya. Nah itu. Dah. Nasab. Dah. Syarah. Aku berkata. Asbabul irsil mujma'u. Asbabul irsil mujma'u. Naik kepada asbabu. Asbabul irsil mujma'u alaiha salah satu. Bermula sebab-sebab warisan. Al-mujma'u yang diijma'kan alaiha atasnya sebab. Itu salah satu ada 3. 3 penyebab dapat warisan. Sebab yang disepakati. Kullu wahidin minha yufidu rabbahu. Bermula tiap-tiap satu. Nah, itu kan tadi. Kullu wahidin. Bermula tiap-tiap satu. Minha darinya 3. Itu yufidu. Memberi faedah ianya tiap-tiap. Rabbahu ay sahibahu akan pemiliknya. Apa pemiliknya? Wahwal muttasifu bihi. Dianya pemilik itu orang yang bersifat dengannya sebab. Wahwa dianya sahib. Bermula tiap-tiap satu darinya penyebab tadi itu memberi faedah ia akan pemiliknya ay sahibahu pemiliknya. Apa maksud pemilik? Wahwa dianya pemilik al-muttasifu yang bersifat. Yang bersifat dengannya sebab. Artinya dia suami, dia istri, dia anak. Itu. Al-warosata akan warisan. Maf'ul yufidu. Yufidu rabbahul warosata. Memberi faedah ianya tiap-tiap akan pemiliknya akan warisan. Malam yamna'hu mani'un. Selama tidak menghalangi akannya tiap-tiap oleh penghalang. Selama tidak menghalangi akannya tiap-tiap oleh penghalang. Tidak ada penghalang. Anak dapat dari ayah. Selama anak tidak dihalangi. Salah satu penghalang apa? Anak membunuh ayahnya biar cepat dapat warisan. Jadi karena dia membunuh, walaupun ayahnya mati, dia nggak dapat warisan. Nah, jadi membunuh itu menghalangi kita dapat warisan. Nah, itu. Wahiyah. Dan bermula dianya 3. Itu an-nikahu. Pertama nikah. Sebab pernikahan. Wahwa aqdudz zawjiyatus sahihu. Bahwa dan dianya nikah itu akad perkawinan. Sahihu yang sahih. Nah, sahihu naik kepada aqdu. Dianya nikah itu akad perkawinan, akad yang sahih. Kalau pernikahannya batil ya nggak dapat kan. Nah. Jadi sebab pernikahan, arti pernikahan akdu zaujiyah. Akad perkawinan, akad yang sahih. Kalau akad yang fasid, nah kan? Akad yang fasid, nikahnya fasid nggak sah. Penyebab fasid nikah itu banyak. Ada yang fasid itu disepakati dalam 4 mazhab. Misalkan nikah yang kelima, dia udah punya istri 4, nikah lagi yang kelima. Itu semua 4 mazhab menyatakan nikah yang kelimanya nggak sah. Jadi kalau mati salah satu dia tetap nikah. Tapi kata para ulama nikahnya nggak sah. Kan dia udah hidup serumah tuh. Mati salah satu, nggak saling mewarisi.
Jika fasid nikahnya tidak disepakati, contoh misalkan seperti terjadi pernikahan tanpa wali. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh nikah tanpa wali. Nah, tapi dalam mazhab lain ada juga yang membolehkan nikah tanpa wali, tapi ada syaratnya. Nah, atau orang yang sedang ibadah haji kan nggak boleh nikah. Nah, tapi ada juga yang membolehkan. Terjadilah pernikahan, kemudian meninggal salah satunya, tetap dapat warisan. Nah itu. Itu panjang lebar, itu nggak masalah lah. Kita ngaji yang pokok-pokok aja dulu. Nah, jadi nikah itu akdu zaujiyah, hubungan akad perkawinan yang sahih. Wa yarisu bihi zauju wa zaujatu awiz zaujatu, dan mewarisi dengan sebabnya nikah oleh suami dan oleh satu istri, awiz zaujatu atau oleh beberapa orang istri. Ya. Nah itu. Mewarisi dengan sebabnya nikah oleh istri, oleh suami. Jadi istrinya meninggal, suami dapat. Suami mesti satu kan? Wa zaujatu, dan oleh satu istri, suaminya meninggal, istrinya satu, dapat warisan. Awiz zaujatu atau beberapa istri dapat juga. Wal wala'u, yang kedua. Atau kepada an-nikahu dan wala. Wahya, dan dianya. Tiga itu pertama nikah. Wal wala'u dan wala. Bagaimana cara membaca wala? Bi fathil wawi wal maddi. Dengan fathah waw dan mad. Mad dengan memanjangkan lam. Wala. Dengan fathah waw dan mad. Nggak dimaknain di sini. Asubah. Apa maknanya? Wal wala'u dan wala bi fathil wawi wal maddi, dengan fathah waw dan mad. Wahwa, dan dianya wala itu asubatun. Itu satu ikatan. Asubah. Atau usubah ikatan. Sababuha ni'matul mu'tiki ala atiqihi. Yang bermula sebabnya ikatan itu nikmatnya si pemerdeka, nikmat orang yang memerdekakan, nikmatul mu'tik. Nikmat dari mu'tik, isim fa'il, dari orang yang membebaskan budak, ala atiqihi, kepada si atik, kepada orang yang dibebaskannya. Dianya wala itu usubatun, satu ikatan. Sababuha, yang bermula sebabnya ikatan itu nikmatul mu'tik, nikmat dari seseorang yang memerdekakan budaknya, ala atiqihi, di atas budak yang dimerdekakannya. Atik
Isim fa'il mana isim maf'ul ala atik, kepada orang yang dimerdekakan. Seorang budak, seorang tuan juragan memiliki budak. Kemudian dia memerdekakan budaknya. Tuan itu namanya mu'tiq. Budak yang dimerdekakan namanya atik. Dengan dia memerdekakan atiknya, dia seolah-olah berjasa. Jadi hubungan jasa itulah telah membebaskan budaknya dari perbudakan, disebut wala. Jadi ada hubungan antara tuan dan mantan budaknya. Nah itu satu hubungan, satu ikatan yang sebabnya nikmat. Ada kebaikan yang dilakukan oleh si orang yang memerdekakan kepada budaknya yang memerdekakan. Wa yarisu bihil mu'tiku, dan mewarisi dengan sebabnya wala. Mewarisi dengan sebabnya wala al-mu'tiku oleh orang yang memerdekakan tadi. Zakaron kana, laki-laki ada ianya mu'tik, au unsa atau perempuan. Juragan tadi kan, yang memerdekakan budaknya baik laki-laki atau perempuan. Kalau budaknya meninggal tanpa ahli waris, dia jadi ahli warisnya. Kalau di sini ya nggak ada. Sebagai contoh saja anak angkat lah misalkan. Di sini kalau mau nikah kan cari bapak angkat. Carilah kita bapak angkat. Kemudian anak angkatnya meninggal kaya raya, apakah bapak angkatnya dapat warisan? Tetap enggak. Itu gambarannya tadi seperti ini. Tapi ini contoh dapat, ya kan? Karena ini dia memerdekakan budak. Kalau anak angkat kan cuma angkat, nama aja, nggak dapat warisan. Mewarisi dengan sebabnya wala oleh orang yang memerdekakan, laki-laki ya atau perempuan. Wa asabatul mu'tikil muta'asibu nabi anfusihim. Asabatu kita atah kepada mu'tiku, dan mewarisi dengan sebab wala pula oleh asabahnya si mu'tik, oleh asabah orang yang memerdekakan. Al muta'asibun, yang mengasabah oleh mereka dengan diri mereka. Nah, udah mulai susah nih menjelasinnya. Gini gambaran dulu. Budak tadi meninggal, mantan budak, bukan budak, meninggal dia nggak ada warisnya kan? Siapa yang dapat warisan? Tuannya dulu. Kalau tuannya nggak ada, pewaris tuannya. Nah, itu asabatul mu'tiqi. Asobah, yang menerima asobah dari orang yang memerdekakan, dia menerima asobah dengan dirinya. Yang mengasobah oleh mereka dengan diri mereka. Anaknya si mu'tiq itu berarti. Anak kan anak laki-laki dapat asobah, dia ngambil terakhir. Nah, seorang budak meninggal, tapi bukan budak lagi. Nggak ada waris, yang menjadi waris tuannya. Tuannya nggak ada. Tuannya punya anak, punya asobah dia. Nah, berarti untuk anak tuannya. Nah, itu gambaran dulu. Dah. Jadi nanti mu'tik itu nggak dimaknain lagi. Mu'tik aja udah paham. Kalau disebut mu'tik udah paham. Orang yang pernah membebaskan budak. Atik, itu budak yang dibebaskan. Sekarang dia bukan budak lagi. Dulu pernah jadi budak. Itu atik. Harus paham ini istilahnya. Muta'asibun, orang yang mengambil asobah, yang mengambil jatah bagian terakhir, namanya muta'asibun. Wan nasabu, ataf kepada an nikahu wahya, dan bermula dianya tiga. Itu pertama nikah, sebab nikah. Yang kedua wal wala'u, dengan sebab wala. Yang ketiga an nasabu, dengan sebab nasab. Apa itu nasab? Wahwal karobatu, dianya nasab itu hubungan karobah. Karobat, kerabat bahasa kita, kerabat, karobah. Siapa saja orang yang mewarisi dengan sebab karobat. Wa yarisu bihil abawani wa man adla bihima, dan mewarisi dengan sebabnya nasab abawani oleh dua orang tua, ibu bapa. Mewarisi dengan sebabnya nasab oleh abawani, ayah ibu. Waman adalah, dan orang-orang man atah kepada abawan, dan oleh orang-orang yang sejalur ia dengan keduanya bapak ibu, kakek nenek ke atas. Waman adalah, dan oleh orang-orang yang sejalur ia bihima dengan keduanya abawani, bapak ibu. Nah, itu.
Oh bukan. Bukan kakek nenek. Bukan. Jadi adalah di sini wasalah. Coba kita ulang lagi. Mewarisi dengan sebabnya nasab oleh orang tua, bapak ibu. Man adalah, dan oleh orang-orang adalah bermakna wasalah. Oleh orang-orang yang sampaiannya orang bihima dengan sebab keduanya bapak ibu sampai kepada si mayat. Orang-orang yang dia terhubung dengan mayat dengan sebab ayah ibu. Siapa orang itu? Ya saudaranya, berarti saudara si mayat. Saudara si mayat berhubungan dengan mayat lewat bapak ibunya kan. Nah, jadi wasalah. Mewarisi dengan sebab nasab pertama oleh ayah ibu dengan sebab nasab, dan oleh orang-orang adalah wasalah yang sampainya orang dengan sebab ayah ibu sampai berhubungan dengan mayat. Dia bersaudara dengan si mayat dengan sebab ayah ibu. Berarti abang si mayat, adik si mayat, kakak si mayat, adik si mayat ya. Itu yang dapat warisan dengan sebab nasab. Ya. Itu baru benar, insyaallah. Wa auladu, wal auladu atau kepada abawan, dan mewarisi dengan sebabnya nasab oleh aulad, oleh anak-anaknya si mayat. Anak si mayat. Waman adalah, dan orang-orang yang sampainya orang bihim dengan sebabnya anak sampai ke si mayat. Nah, berarti anak si mayat, cucu si mayat tadi, ya, cicit si mayat. Anak laki-laki, anak perempuan. Nah itu gambaran ringkasnya seperti itu. Wa qauluhu al-wara, dan bermula ucapan musannif al-wara. Nah tadi asbabu mirasil wara, bermula sebab-sebab warisan wara. Apa wara itu? Manusia kan. Qaulu al-wara, bermula ucapan musannif al-wara itu al-muradu bihi hahuna. Al-muradu bihi huna al-adamiyun. Bermula yang dimaksud dengannya wara di sini itu adamiyun, manusia. Kalau bukan manusia kan nggak saling mewarisi. Malaikat nggak mewarisi. Nggak punya anak juga malaikat. Jin mewarisi. Cuma kita nggak tahu. Tapi jin dia punya hukum. Wal wara fil asli al khalqu, bermula wara pada asal itu khalqu, makhluk. Khalqu makhluk. Jadi sebab-sebab waris makhluk. Tapi maksud di sini khusus manusia. Wa qauluhu ma ba'dahunna lil mawarisi sababun, bermula ucapan musannif tidaklah sesudahnya 3 bagi warisan-warisan itu sebab. Laisa ba'da hadzal asbabis salasati sababun rabi'un mujma'un alaihi wala mukhtalafun fihi indana. Artinya tidaklah sesudah ini sebab-sebab yang 3. Laisa, tidaklah ba'da sesudah hadzal asbab ini sebab-sebab salah satu yang 3 itu sebab. Rabi'un yang keempat, mujma'un yang diijma'kan alaihi di atasnya sebab. Wala mukhtalafun, tidak pula yang diperselisihkan. Mukhtalafun, tidak pula yang diperselisihkan fihi padanya sebab indana di sisi kita mazhab Syafi'i.
Jadi penyebab warisan itu cuma 3, nggak ada penyebab yang keempat. Penyebab yang keempat yang disepakati, yang diperselisihkan juga nggak ada. Berarti penyebab waris cuma 3. Terus baitul mal gimana tadi? Lianna baital mal, karena baital mal, baitul mal rumah harta, wa in kana sababan rabi'an alal asahi, sekalipun ada ianya baitul mal itu menjadi sebab yang keempat alal asahi di atas pendapat asah fi asli madhabina pada asal madhab kita, fakat atbaka niscaya, fakat jawab ingkana, niscaya fakat atbaka sungguh sepakat al mutaakhirun oleh ulama mutaakhirin ala istirati kepada disyaratkan intidhami terbentuk baitil mali baitul mal. Ada sebab keempat mendapatkan warisan, yaitu baitul mal. Tapi ada syaratnya, makanya nggak dimasukkan. Apa syarat baitul mal dapat harta warisan? Kalau dia sudah terbentuk. Tapi rata-rata di negara itu nggak ada baitul malnya. Nah, kalau di suatu negara ada baitul mal, dia dapat warisan dari orang-orang yang meninggal yang nggak ada warisnya. Nah, itu. Karena baitul mal, sekalipun ada, ia itu menjadi sebab yang keempat berdasarkan pendapat saya di asal mazhab kita, niscaya fakat atwaka, sungguh telah sepakat. Atwaka kayak ijma gitu. Sepakat oleh ulama mutaakhirun ala istirati kepada disyaratkan intidhami terbentuknya baitul mal. Wa naqalahu dan menukil, ya, mengutip, menakal, mengutip. Menukil akannya syarat oleh Ibnu Surakah. Wa nakalahu Ibnu Surakata. Menukil akannya syarat oleh Ibnu Surakah, bahwa dan dianya Ibnu Surakah minal mutakaddimin, itu dari ulama-ulama terdahulu. Dari mana beliau menukil? An ulama il amsar, dari ulama-ulama amsar. Ulama-ulama amsar, ulama-ulama dari tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh kota. Amsar itu kota. Pokok aisna, dan sungguh kita putus asa. Aisna, kita putus asa. Min intidhamihi, dari terbentuknya baitul mal. Nggak ada harapan lagi untuk terbentuk baitul mal, karena nggak ada kekhalifahan. Khalifahan udah hancur terakhir di Khalifah Utsmani ya, di Turki. Waqad aisna, sungguh kita kecewa, putus asa, min intidhamihi, dari terbentuknya baitul mal, ila ayyanzila Isa alaihissalam, hingga bahwa turunlah oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa turun nanti, nah, terbentuk kekuasaan Islam baru ada baitul mal. Falizalik, karena itu nggak ada harapan lagi terbentuk baitul mal, nafahun nadimu, menafikan akannya baitul mal oleh nadim. Makanya nadim yang membuat nadam ini, sebab-sebab waris cuma 3, baitul mal nggak dimasukkan. Nah, begitulah ceritanya. Menafikan, meniadakan, nafi, la nafi, menafikan akannya baitul mal oleh nadim rahimahullah. Maknanya tidak menyebut. Makna menafikan, beliau tidak menyebutnya. Tidak menyebut dalam baitnya sebab-sebab waris baitul mal, nggak disebut.
Titik dulu, jangan panjang-panjang. Apa kira-kira yang perlu dibahas ulang? Berapa baru Sepakat. Halaman 11, faidatun, ada faedah di dalam tuh kah? Di bawah. Faidatun. An-nasu fil irsi wa adamihi ala arba'ati aqsamin. Bermula manusia dalam menerima warisan, bermula manusia dalam mewarisi, wa adamihi dan tidaknya mewarisi, ala arba'ati aqsamin itu di atas 4 macam. Ada 4 kelompok manusia, apakah dia mewarisi atau tidak. Kismon yarisu wa yurasu. Satu kelompok mewarisi ia dan diwarisi ia. Dia mewariskan dan juga dia diwariskan. Dia mewariskan ke orang lain dapat warisan dari dia. Dia mewariskan dan dia juga dapat warisan. Wa qismun yarisu wa la yurasu. Dan satu kelompok dia mewariskan, tapi dia tidak yarisu. Kismun yarisu, satu kelompok yarisu, menerima warisan. Yarisu menerima warisan. Satu kelompok menerima warisan ya, wayurasu, dan diwariskan orang akan dia. Dia bisa menerima dari orang lain, hartanya juga bisa diwariskan ke orang lain. Seperti ayah dan anak. Ayah mewariskan ke anak. Ayah juga bisa menerima warisan dari anak. Suami istri misalkan. Abang adik. Wakismon yarisu wala yurasu. Satu kelompok mewariskan ia, menerima waris ia, yarisu menerima waris ia. Ada satu kelompok dia menerima waris, wala yurasu tidak diwariskan akan dia. Dia menerima waris dari ayahnya, tapi anaknya tidak menerima waris dari dia, seperti para nabi. Nabi menerima warisan dari orang tuanya, tapi ketika nabi meninggal, nggak ada seorang pun yang menerima warisan dari nabi. Wakismon yurasu wala yarisu. Satu kelompok yurasu, diwariskan akan dia, wala yarisu, dan dia tidak menerima waris. Diwariskan akan dia, harta dia bisa untuk orang lain. Harta orang lain nggak boleh untuk dia, wala yarisu, tidak menerima waris, ya kayak budak. Ada budak, mubaan nanti dia punya sebahagian harta, kalau dia meninggal, dia diwariskan hartanya untuk tuannya. Kalau tuannya meninggal, dia nggak dapat. Kismon la yarisu wa la yurasu. Dan satu kelompok dia tidak menerima warisan dan juga tidak diwariskan. Fal awalu kasirun, yang pertama itu banyak. Dia mewariskan dan dia menerima waris dan tidak diwariskan. Dan dia menerima waris dan juga dia diwariskan. Banyak. Kal akhawaini, seperti dua saudara. Abang adik. Meninggal abang, adik dapat. Meninggal adik, abang dapat. Wal asli ma'al far'i, dan seperti asal bersama furuknya asal. Seperti asal bersama furuknya, seperti ayah bersama anaknya. Adzaujaini, suami istri saling mendapatkan, kan? Wa nahwi dzalik, dan lain-lain. Yang kedua kal anbiya. Para nabi yang kedua menerima warisan dan dia tidak diwariskan. Nabi menerima warisan dari ayahnya. Ayahnya yang bukan nabi. Kal anbiya alaihi wassalatu wassalam fa innahum la yurasun. Sesungguhnya mereka itu tidak diwariskan mereka. Tidak diwariskan. Hartanya jadi sedekah semua. Dalam mazhab ahli sunnah. Liqaulihi, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, nahnu ma'asyiral anbiya. Bermula kami, maksud saya ma'asyiral anbiya, kumpulan para nabi itu narisu. Kami menerima warisan, wala nurasu, dan kami tidak diwariskan. Ma taraknahu sadaqah. Apapun yang kami tinggalkan akannya itu sedekah. Yang ketiga al-mub'ad. Mub'ad itu budak yang sebahagian badannya merdeka, sebahagian budak. Fa innahu la yarisu indana. Sungguhnya si mub'ad itu tidak mendapat warisan dia di sisi kami. Tuannya meninggal, dia enggak dapat warisan. Wa yurasu anhu jami'u ma malakahu ba'dil hurri. Dan diwariskan darinya si mub'ad akan semua apa yang ia miliki akannya dengan sebahagiannya yang merdeka. Kalau si mub'ad itu meninggal, tuannya dapat.
Warabi'u karake, yang keempat seperti budak tolen. Rake budak tolen. Budak tolen kalau dia meninggal, tuannya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena rake nggak punya harta. Kalau tuannya meninggal, dia juga nggak dapat. Wal murtadi, seperti orang murtad. Orang murtad mati, ayahnya yang muslim nggak dapat. Dia juga ayahnya muslim meninggal, nggak dapat juga buat dia. Jadi muslim dan non muslim nggak saling mewarisi. Fala yarisani, maka tidak menerima waris oleh keduanya, budak dan orang murtad. Wala yurasani, dan tidak diwariskan akan keduanya. Itu baru titik. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.